Bagaimana ibu-ibu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan MTS bulan September. Jadi ibu-ibu, bulan kemarin kita sudah membahas tentang apa ya Bu? Modul 3. Coba Bu Nuk, tentang apa Bu Nuk? Pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Pintar Bu Nuk. Ternyata Bu Nuk bulan kemarin menyimak dengan benar ya Bu. Jadi bulan kemarin kita sedang membahas tentang modul ketiga. Jadi pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Jadi ibu hamil itu kebutuhannya harus dipenuhi biar anaknya tidak stunting. Nah, sebelum kita belajar tentang modul keempat, ibu-ibu kita ice breaking dulu ya. Kita coba melakukan tepuk sehat. Ayo Bu, 1, 2, 3. Tepuk sehat. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, sehat. Itu ya Bu ya, karena sekarang di zamannya pandemi corona maka kita harus tetap sehat. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan. Bu, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang modul keempat, yaitu tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Nah, diharapkan ibu-ibu nanti setelah belajar modul keempat ini, tujuannya agar ibu-ibu memahami bagaimana mencegah stunting dengan mendukung pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Nah, ibu-ibu, untuk belajar kita lebih efektif, kita akan membagi kelompok ya Bu. Satu kelompok bayi baru lahir, kedua kelompok ibu menyusui. Nah, setelah sini ibu coba berkelompok tentang ibu bayi baru lahir. Kelompok kedua yaitu tentang ibu menyusui. Coba ibu-ibu tuliskan pemenuhan kebutuhan bayi baru lahir itu seperti apa, baik secara fisik maupun mental. Dan ibu menyusui juga sama, kebutuhannya secara fisik apa, secara mental apa. Coba ditulis ya Bu, dirundingkan. Ibu Yuna bisa dibantu? Udah selesai Bu? Udah. Coba kelompok ke-1 bayi baru lahir, coba ditulis di sini jawabannya. Secara fisik bagaimana Bu? Secara fisik diberikan ASI. Siapa Yang memberikannya ibu. Mental kasih sayang. Putrinya lagi tidur, gantian aja ya. Putri, main yuk. Mak, mau pada keluar main kan? Enggak, udah siang, panas sekali lagi kalau itu. Coba Bu Iin hasil diskusi kelompoknya coba dijelaskan apa kebutuhan dari bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Bayi baru lahir membutuhkan ASI karena bayi baru lahir harus minum ASI sampai umur 0 sampai 6 bulan. Nah, dari 0 sampai 6 bulan tidak boleh makan, tidak boleh minum selain ASI. Jadi nanti namanya kan bayi itu harus ASI eksklusif tanpa ada penambahan yang lainnya. Siapa yang memberikannya Bu? Ibunya. Terus secara mental Secara bagaimana? mental harus diberi kasih sayang oleh kedua orang tuanya. Iya. Jadi seperti itu ya Bu. Jadi kebutuhan bayi lahir sampai 6 bulan itu membutuhkan ASI dan kasih sayang. Selain ASI eksklusif ada apa Bu? IMD. Yaitu apa? IMD. IMD. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok bayi baru lahir. Nah, sekarang kelompok ibu menyusui. Coba Bu Ina. Ayo, jangan atur-atur Bu. Ayo berani ke depan. Coba apa secara fisik, secara mental kebutuhannya apa? Secara fisik mungkin makan apa ya?
Kasih tahu dong, Bu. So, kasih tahu apa lagi? Siapa yang memberikannya? Keluarga. Secara mental, kasih sayang. Kasih. Yang memberikannya? Suami. dan keluarga. Coba dijelaskan sedikit, Bu Ina. Hasil diskusi dari kelompok ibu menyusui. Jadi, apa kebutuhan dari ibu menyusui secara fisik apa, Bu? Makanan. Makanan seblak atau makanan gimana, Bu? Bergizi. Bergizi. Siapa yang memberikannya? Keluarga. Keluarga. Secara mental? Kasih sayang. Kasih sayang. Siapa yang memberikan? Dari suami. Dari suami. Kasih tepuk tangan buat kelompok ibu menyusui. Jadi ibu-ibu, kalau kebutuhan bayi baru lahir, usia bayi baru lahir sampai 6 bulan, kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan berdampak tidak? Berdampak. Berdampaknya kepada anak menjadi stunting. Makanya pada usia bayi baru lahir sampai 6 bulan, ibu ini harus memberikan ASI eksklusif. Karena ASI itu hanya dipunyai oleh seorang ibu. Terus pada saat lahir, ibu-ibu itu anak bayi itu harus di IMD. Apa itu IMD? Inisiasi menyusui dini. Inisiasi menyusui dini. Secara mental bayi itu harus dikasih Kasih sayang. diberi kasih Sayang. Selain kebutuhan yang ini ada yang lain nggak, Bu? Ada. Apa? Selimut. Itu masuk ke dalam kebutuhan fisik. Jadi selain fisik ada ASI, IMD, ada selimut. Kalau ibu menyusui perlu juga kebutuhannya harus dipenuhi karena ini akan berpengaruh terhadap bagaimana ibu memberikan ASI kepada anak. Kalau tidak diberikan ASI, maka anak ini akan berpotensi menjadi stunting. Nah, secara fisik itu makanan bergizi. Makanan bergizi. Misalkan apa, Bu? Sayuran, Buah-buahan. Siapa yang memperhatikan yang memberikannya? Keluarga. Kalau secara mental, menyusui butuh kasih sayang perlu harus dijaga emosinya. Kalau keluarga tidak mendukung emosinya, maka si ibu tidak akan memberikan air susunya kepada anaknya. Makanya nanti pemenuhan kebutuhan bayi baru lahir dan ibu menyusui ini sangat penting. Itulah. Dari hasil diskusi tadi dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui itu harus dipenuhi kebutuhan secara fisiknya yaitu ASI dan IMD, dan kebutuhan kasih sayangnya yaitu kebutuhan mental dari seorang ibu ataupun anak. Ibu dengan memastikan kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui itu harus terpenuhi oleh keluarga agar untuk mengoptimalkan dalam pemenuhan kebutuhan kesejahteraan bayi baru lahir agar secara optimal dan jauh dari stunting. Seperti itu ya, Bu ya. Jadi yang dipelajari dalam pertemuan hari ini yaitu tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Mungkin ibu-ibu pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu di rumahnya ada ibu menyusui, itu harus diberikan dukungan. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa bertemu lagi dengan ibu-ibu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.